Anda Veronica dengan NIM 20191430111. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendalaman materi PKN SD dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum Magister Pendidikan. Kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama, materi tentang kesatuan dan persatuan bangsa, yang kedua tentang norma-norma, yang ketiga tentang gotong royong, lalu yang keempat tentang konstitusi negara, dan yang terakhir yaitu materi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Materi yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan dari beberapa menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kesatuan adalah kesatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah dari Sabang sampai Merauke. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa adalah bersatunya bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, konsep kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, ada konsep kewilayahan dan aspek sosial dan politik. Konsep ini meliputi wilayah udara, laut, dan darat. Lalu yang kedua, konsep ekonomi. Artinya, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa atau bersama. Lalu yang ketiga, konsep sosial budaya. Artinya, kita harus memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang beragam. Lalu yang keempat, konsep pertahanan dan keamanan. Pada konsep ini, kita harus memahami dua hal, yaitu yang pertama, ancaman terhadap suatu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Lalu yang kedua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Lalu, materi yang kedua yaitu norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata norm yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam norma. Umumnya ada 4 macam norma yang dikenal oleh khalayak luas. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh terhadap orang tua, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ini biasanya akan mengakibatkan penyesalan. Contohnya, kamu tidak boleh mencuri milik orang lain. Lalu kamu harus berlaku jujur dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam bermasyarakat. Orang yang melanggar norma hukum ini biasanya akan terkena sanksi sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua darinya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya dapat berupa peraturan-peraturan hukum yang bersifat heteronom, yang artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contohnya, dilarang melanggar ketertiban umum, misalnya tidak melanggar lampu merah, tidak merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menerapkan norma-norma, kebiasaan,
adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban di rumah. Misalnya, menata kembali tempat tidur setelah bangun tidur, lalu membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Artinya, kita harus rajin pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita bisa bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Lalu yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, sebelum belajar merapikan tempat duduk dan papan tulis. Lalu memakai seragam sesuai ketentuan yang telah diberlakukan di sekolah. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban di masyarakat. Misalnya, selalu menolong tetangga yang sedang kesulitan. Lalu bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita harus membela tanah air, mempertahankan bumi pertiwi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pahlawan kita. Materi kita yang ketiga yaitu gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Gotong royong juga merupakan salah satu simbol luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang diakui memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik gotong royong. Yang pertama, sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Lalu yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, mengandung arti saling membantu dan dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Lalu yang keenam, suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharapkan imbalan ataupun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. Tetapi, saat ini gotong royong semakin dirasa tidak up to date dalam realitas sosial dalam konteks kekinian. Akibatnya, banyak orang yang berangsur-angsur mulai meninggalkan dan meremehkan gotong royong dengan cara menggantinya dengan sejumlah uang. Untuk itulah, kita yang nantinya akan menjadi seorang guru SD harus bisa menanamkan jiwa gotong royong kepada para muridnya kelak, supaya gotong royong yang merupakan warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia ini akan ada terus dan tidak akan hilang karena dimakan zaman dan juga waktu. Misalnya yaitu dengan cara menanamkan kegiatan gotong royong pada materi pelajaran pada anak di sekolah. Materi yang keempat yaitu konstitusi negara. Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya memiliki dua arti, yaitu yang pertama lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Artinya, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis, sedangkan pengertian konstitusi lebih menyeluruh, yaitu adanya naskah tertulis yang tidak tercantum dalam undang-undang. Lalu yang kedua yaitu konstitusi sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu sejarah konstitusi Indonesia. Pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar pada setiap periodenya meliputi yang pertama, Republik pertama menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensil. Lalu yang kedua yaitu Republik kedua, menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Sementara atau RIS dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS berlangsung singkat karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu yang ketiga yaitu Republik ketiga, menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu yang keempat yaitu Republik keempat, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama dari 1959 sampai dengan 1965. Cirinya dominasi yang kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur politik. Lalu yang kelima yaitu Republik kelima, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru dari 1966 sampai 1998.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merajalela pada masa ini. Lalu yang keenam yaitu Republik keenam. Menggunakan Undang-Undang 1945 di amandemen dari 1998 sampai dengan sekarang. Menurut Jimli Asidiki, naskah resmi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdiri dari 5 naskah. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos, yang memiliki arti pemikiran, ilmu, cita-cita, dan juga cara pandang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga merupakan cara berpikir seseorang atau golongan tertentu, atau ideologi juga bisa diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ini juga ada di dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tepatnya pada pasal 1. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sebagai sistem kenegaraan. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Dan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai, yang pertama sebagai pemersatu masyarakat, yang kedua berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa, lalu yang ketiga berfungsi sebagai identitas bangsa, dan yang terakhir berfungsi sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Artinya, sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan nomor 20 MPRS tahun 1996, atau Jo Ketetapan nomor 5 MPR tahun 1973 dan Ketetapan nomor 9 MPR tahun 1978. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dari bangsa Indonesia. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye!